Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul devotion kita hari ini adalah Buku Panduan Kerajaan atau Kingdom Manual Book. Dikisahkan seorang pangeran memutuskan untuk menikahi seorang gadis desa. Tentu itu artinya dia berasal dari luar istana. Dan oleh sebab itu sang gadis pun mesti belajar tentang cara hidup kerajaan. Di dalam kerajaan, tradisi dan budaya, hingga urusan etika sehari-hari di dalam kerajaan. Seperti cara makan yang anggun, cara berjalan yang elegan, cara berpakaian, dan lain-lain. Ini semua harus dipelajari sebelum bahkan sesudah dia menikah dengan sang pangeran. Ya, namanya juga budaya baru, mesti dipelajari dan dibiasakan, bukan? Suatu ketika pada tengah malam, sang gadis tadi, kini yang sudah menjadi tuan putri, merasa kehausan dan ingin mencari minuman dingin di kulkas dapur istana. Alih-alih membangunkan pelayan pribadinya, dia berencana untuk pergi mengambil minuman seorang diri. Toh dari dulu juga biasa mandiri, apapun dilakukan sendiri, pikirnya. Dia berjalan menuju ke dapur, membuka kulkas dan meneguk minuman dingin yang tersedia di sana. Namun seorang penjaga yang kebetulan sedang berpatroli dekat situ, terkejut melihat sang tuan putri ada di dapur istana dengan pakaian tidurnya seorang diri tanpa ditemani oleh pengawal dan pelayannya. Gara-gara peristiwa itu, seluruh istana terbangun dan ketakutan sebab dapur adalah area yang tidak dikunjungi oleh anggota keluarga istana. Jika ingin minum atau makan, harus minta kepada para pelayannya, tidak boleh berjalan sendirian tanpa pengawalan atau tanpa pelayannya. Gadis itu agak risih sebab itu bukan kebiasaan dirinya. Tapi seorang penasihat kerajaan menjelaskan kepada Tuan Putri, setelah menjadi bagian dari keluarga kerajaan, Tuan Putri tidak bisa hidup seperti orang biasa. Tuan Putri harus belajar dan biasakan untuk hidup dan bersikap sesuai tata cara hidup anggota kerajaan. Untuk menolong Anda, ini saya berikan buku panduan kerajaan. Semua hal tentang cara hidup kerajaan ada di sini. Silahkan dipelajari. Gadis itu bukan hanya sudah berubah status dari seorang gadis desa biasa menjadi tuan putri kerajaan, melainkan dia juga harus belajar gaya hidup baru sebagai bagian dari kerajaan tersebut. Saudara, demikian juga kita sebelumnya adalah orang yang hidup dalam keduniawian. Kita biasa dibentuk oleh budaya yang salah dan keberdosaan yang menyesatkan, hingga membuat kita nyaman di dalam kegelapan. Tetapi ketika Kristus Yesus menyelesaikan karya penebusan di atas salib, kini tersedia pengudusan bagi kita yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang dulunya kita hidup sebagai hamba dosa dan hawa nafsu, kini melalui karya salib Kristus kita dikuduskan secara posisi menjadi hamba kebenaran dan milik Kristus. Sehingga status kita berubah dari yang dulunya milik iblis dan hidup di dalam keduniawian, kini di dalam Kristus status kita menjadi anak-anak Allah. Ini disebut sebagai positional sanctification atau pengudusan secara posisi. Tapi pengudusan tidak berhenti sampai di situ saja. Hari ke hari kita diajar dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk semakin dikuduskan dan hidup dalam cara hidup kerajaan Allah. Roh Kudus bekerja dengan aktifnya mencuci hati kita dan pikiran kita, sehingga sekarang dosa tidak lagi menjadi hal yang kita menikmati. Jika dulu kita melakukan dosa dan baik-baik saja tanpa rasa bersalah, sekarang kita berbeda. Mungkin kita masih bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi karena Roh Kudus mengerjakan pengudusan, sehingga kita merasa ada sesuatu yang tidak enak di hati, rasa bersalah dan hina yang membuat kita segera minta ampun kepada Tuhan. Dari hari ke hari, Roh Kudus memproses sehingga kita semakin tidak suka melakukan dosa, melainkan semakin tertarik dan menikmati relasi dengan Allah dalam WPDA dan ibadah kita. Ini disebut sebagai pengudusan yang progresif atau progressive sanctification. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Setiap hari Roh Kudus akan memproses kita dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Roh Kuduslah yang mengerjakan perubahan dari dalam keluar, dari hati dan roh kita keluar menjadi sikap dan perilaku anak-anak kerajaan yang biasa kita sebut dengan buah Roh Kudus. Kita semakin penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, jadi pribadi yang lebih sabar, bermurah hati, gemar berbuat baik, dan setia, dan jadi orang yang lemah lembut dan mampu menguasai diri dalam ketaatan kepada Allah. Dan pada akhirnya pengudusan itu akan disempurnakan ketika kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Setelah kematian, kita akan mengalami pengudusan yang sempurna atau perfected sanctification. Dan kelak nanti kita akan menikmati kehidupan tanpa dosa.
tanpa kutuk, tanpa penderitaan, tanpa kesedihan, dan air mata. Di Yerusalem baru, di langit dan bumi yang baru. Dari mana kita tahu dan belajar semua itu? Dari The Kingdom Manual Book, buku panduan kerajaan, yakni Alkitab itu sendiri. Mari kita membuka hati kita dan terus memberi diri mempelajari Alkitab, dan biarkan Alkitab mengkalibrasi dan meriset hidup kita agar selaras dengan kehendak Allah. Kayak gak asing ya? Benar, itu juga tema Family Camp tahun ini, riset. Makanya saya sekalian mendorong jemaat dapat ikut serta dalam Family Camp. Kita akan membahas bagaimana kebenaran Alkitab penting untuk meriset, setting, ulang hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, relasi kita, dan sebagainya. Itu saja devotion dan sedikit pengumuman Family Camp dari saya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami bahwa Tuhan yang mengerjakan pengudusan, dan biarlah Alkitab akan mengkalibrasi dan meriset hati kami, hidup kami, dan keluarga kami senantiasa ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah pemilik kehidupan, Tuhanlah pemilik hidup kami ini Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.